ketua kelasnya memimpin doa teman-temannya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir. Alhamdulillah, kalau hadir semua. Oh iya, ibu punya pertanyaan. Seandainya kalian melihat sampah berserakan yang ada di depan kalian, apa yang kalian lakukan? Ya, kalau begitu, coba lihat di bangku kalian kalau ada sampah, silakan dibuang ke tempatnya. Ada Bu, bersih Bu. Nah, kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu. Ayo dibuang. Nah, kenapa sih anak-anak kita harus menjaga kebersihan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena kebersihan itu adalah Benar. Selain itu, jika kita membuang sampah sembarangan, seperti di sungai, di selokan, kan kita sampah itu dapat menumpuk terus menyumbat aliran airnya. banjir. Oh iya, benar, banjir. Nah, materi yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan apa yang tadi kalian lakukan. Salah satu contoh kecil tadi, kita kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Boleh ya, Nak? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang dibiasakan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, tujuan pelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu mengetahui macam-macam bencana yang terjadi di negara kita. Yang kedua, penyebab atau faktor yang mengakibatkan bencana tersebut terjadi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdiri terlebih dulu untuk agar semangat kita belajar. Nah, instruksinya seperti ini. Jika ibu mengatakan Simon berdiri, kalian harus berdiri. Jika tidak, nanti berdiri. Berarti tidak usah dilakukan. Kalau ibu Simon duduk, langsung duduk gitu ya. Paham? Ya. Ayo kita coba dulu ya. Simon duduk. Berdiri. Simon, lepas hidung. Nah, sekarang anak-anak udah mulai fokus ya? Baiknya kita langsung mulai pelajaran materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang ini bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pengertian bencana alam. Ayo, siapa yang bisa membantu ibu? Ayo, Naim. Pengertian bencana alam. Bencana alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa
awan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasanya terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung. Apa kalian tahu mengapa terjadi longsor seperti ini? Orang pohon ya, Bu. Ditebang. Iya, manusia apa yang tidak bertanggung jawab ini apa memotong pohon sembarangan, ditebang pohon sembarangan. Ya, Akibatnya saat hujan jadi longsor. Ya. Kurang ajar itu manusia. Terus yang kedua banjir. Banjir ini sering kita ketahui sering terjadi di Indonesia. Ya, sekarang kita di sekitar juga sering terjadi banjir ya. Iya. Kenapa? Karena kurang sadarnya manusia akan pentingnya lingkungan dan juga kebersihan lingkungan. Salah satu contoh tadi seperti Mbak ini tadi kan sudah menerapkan cara pencegahan Iya, Bu. banjir. Buang Tidak sampah membuang tempatnya, Bu. tidak buang sampah sembarangan. Iya, Bu. Ya. Yang ketiga, pertanyaan ini kurangnya persediaan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Di daerah kita kan alhamdulillah ya masih diberikan air bersih. Coba lihat di daerah sana apa? Sampah nggak ada juga. Oleh sebab itu kita harus berhemat dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan berupa air. Ya, Bu. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini selalu terjadi karena ekosistem yang terancam. Selain kebakaran hutan ini juga akibat manusia yang dalam melakukan itu perluasan lahan. Ya, Membakar hutan untuk dijadikan lahan baru. pemukiman. Ini salah satu penyalahgunaan yang salah sehingga terjadi kebakaran hutan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan. Ya, Bu. Nah, dari sekian banyak yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah mengetahui contoh-contohnya tadi anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mempunyai selembar kertas. Nanti kalian menuliskan apa saja salah satu contoh bencana alam. Kemudian kalian tempelkan di mading untuk penulisannya. Nanti secara berurutan ya. Ya, Bu. Mulai Mbak Iis, silakan menuliskan contohnya di papan. Ayo selanjutnya Mbak Juju. Selanjutnya Kak Intan.
yang disebabkan oleh manusia yang terjadi bencana alam. Ayo kita koreksi bersama-sama ya. Iya. Yang pertama, benda-benda itu apa sudah benar? Gempa bumi termasuk alam? Benar ya? Angin puting beliung? Tsunami? Faktor yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, banjir sudah benar? Yang kedua, kebakaran hutan? Kekeringan? Menebang pohon sembarangan. Nah, menebang pohon sembarangan ini bisa terjadi apa tadi namanya? Nah, kalian kan tadi sudah belajar tentang ini. Ibu mempunyai sebuah video yang akan ibu tampilkan. Sebelumnya, kalian harus memperhatikan dengan baik-baik ya. Dan pada akhir video nanti ibu akan meminta salah
sudah bisa ketahui bahwasanya salah satu yang menonjol di video tadi adalah masih kokohnya masjid di tengah ini gempa bumi dan tsunami. Jadinya kita juga dengan adanya tsunami ini bisa introspeksi diri dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Selain itu, tadi kan kita lihat banyak ini korban. Nah, seharusnya sesama manusia kita juga saling tolong menolong. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk dekatnya. Ya, benar sekali anak-anak, kita harus bersyukur dan selalu introspeksi diri, karena kita tidak tahu kapan kita akan tertimpa bencana. Selain itu, bencana juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kita sebagai teguran. Selain itu, untuk meningkatkan keimanan kita dan juga agar kita selalu bersyukur dan selalu berdoa di setiap kita berada, karena kita tidak akan tahu di mana kita akan kembali ke hadapannya. Setelah ini, Ibu akan memberikan selembar kertas kepada kalian. Kalian akan menuliskan harapan dan doa bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah sebagai tanda untuk kita kepedulian kita kepada mereka. Silakan nanti kalian menuliskan harapan dan doa kepada saudara-saudara kita yang sekarang mengalami musibah. Setelah nanti kalian menuliskan jawaban kalian, nanti digulung kemudian digantung ke pohon harapan. Semoga harapan dan juga tulisan kalian, doa kalian dapat membantu keluarga saudara kita yang tertimpa musibah, dan semoga doa kalian diterima oleh Allah. Kalau sudah, silakan kalian maju dan menggantungkan doa dan harapan kalian ke pohon harapan ini. Semoga doa-doa kalian dapat diterima dan semoga dapat dikabulkan oleh Allah. Amin. Iya, ayo secara berurutan ya.
tadi kan mungkin bencana itu merupakan teguran apa ujian yang diberikan kepada manusia untuk lebih introspeksi diri, untuk lebih baik dan tidak merusak alam. Karena jika kita merusak alam akan kembali pada kita sendiri. Seperti tadi bencana longsor kan akibat dari ulah manusia yang selalu menebang pohon sembarangan. Dan kita juga selalu harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena jika kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah kita dapatkan tadi. Nah, itu akan membagikan soal-soal kepada kalian. Ini nanti dibuat pekerjaan rumah ya. Ya, Bu. Kumpulkan besok ya, Bu. Iya, besok ya kumpul. Ya, Bu. Ya Bu, ini biasanya. Ya, tapi dah. Jadi kita sekarang sudah belajar tentang bencana alam, dari faktor alam dan dari faktor manusia. Yang dari faktor alam itu ada gunung meletus, tsunami, ngikutin beliung sama gempa bumi. Dan yang faktor manusia ada banjir, kebakaran hutan, terus tanah longsor dan kekeringan bumi. Ya, Jadi kita harus selalu menolong Bu jika ada temannya yang kena bencana. iya benar anak-anak. Kan kita sesama manusia diwajibkan untuk saling tolong menolong ya. Ya, Bu. Jika ada saudara kita tertimpa musibah, apa yang harus kalian lakukan? Membantu. Ya. Sebelum itu kita juga harus introspeksi diri kepada diri kita. Jika kita melihat sampah di buang sembarangan, apa yang kita lakukan? Ambil dan membuang ke tempat sampah. Dan itu salah satu pencegahan agar tidak terjadi kan? Banjir. Sekian ya. Waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12. Waktunya kita pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan juga barokah bagi kita semua. Amin. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan jangan lupa nanti dipelajari lagi ya. PR-nya juga jangan lupa. Iya, PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Hati-hati di jalan. Langsung pulang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ratnasari selaku observer 1. Saya akan mengomentari dari segi pembelajarannya. Dari segi pembelajarannya Mbak Elina sudah mungkin dari segi suara Mbak Elina sudah memaksimalkan suaranya juga sudah bisa ditangkap oleh siswa-siswanya. Mungkin dari lalu Mbak Elina juga sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, juga sudah memberikan motivasi kepada siswa dan tidak langsung menyalahkan seperti ada tadi beberapa salah satu ini kan menebang pohon sembarangan, mungkin ini faktornya, tapi seharusnya kan kebencananya, tapi Mbak Elina tidak langsung menyalahkan. Mbak Elina membenarkan dan memberikan pengertian kepada siswanya. Untuk dari segi kekurangannya mungkin sedikit interaktif lagi dalam menyampaikan materi, meskipun hanya ceramah. Ceramah bukan berarti
ceramah bukan berarti siswa diam seperti itu, tapi mungkin lebih interaktif lagi dengan siswanya. Untuk strategi yang tadi menggantungkan doanya di pohon, mungkin Mbak Erlina dalam menyampaikan firman-Nya harus menunggu siswanya selesai dulu semuanya baru menyampaikan agar siswanya semuanya itu bisa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Mbak Erlina. Baik, di sini saya biasa Binti selaku observer 2 akan mengomentari dari segi RPP. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh Mbak Erlina sudah sesuai dengan RPP, yaitu seperti memberi salam, terus apresiasinya juga masuk dan mengaitkan pada contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk penyampaian materinya pun juga bagus. Siswa diajak untuk membaca secara bersama-sama agar antara guru dan siswanya juga saling memahami tentang materi tersebut. Untuk penampilan videonya juga dari segi videonya tampilannya juga bagus. Yang disampaikan hikmah dari yang disampaikan oleh Mbak Erlina terhadap murid-muridnya sudah cukup mencakup pada tema video tersebut. Sekian Mungkin kalau dari segi video sudah cocok untuk kelas 6 karena kelas 6 kan juga sudah bisa mungkin sudah paham dengan video yang ditampilkan. Sekian dari Observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.